Perkenalkan, nama saya Ayu Filadina. Perkenalkan, nama saya Afifa Dini Syafika. Perkenalkan, nama saya Cewanisa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari penggabungan usaha atau merger. Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain. Adapun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 22 paragraf 8 tahun 1999, penggabungan usaha atau business combination adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain. Adapun bentuk dan jenis dari penggabungan usaha, yang pertama ada akuisisi, yaitu mengambil alih suatu perusahaan yang sedang dirasa berpotensi namun sedang memiliki masalah finansial. Akuisisi pada dasarnya bisa dilakukan dengan perusahaan yang bergerak dengan bidang sejenis maupun tidak sejenis, dan bisa dilakukan kepada perusahaan dalam dan luar negeri. Perusahaan yang melakukan akuisisi biasanya adalah perusahaan yang sudah cukup besar dan stabil. Yang kedua ada merger. Merger adalah penggabungan dari beberapa perusahaan dan melahirkan perusahaan baru. Hal ini dilakukan untuk menambah modal dan menambah area pemasaran pada perusahaan-perusahaan tersebut. Yang ketiga ada joint venture. Joint venture adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang bertujuan untuk mencapai keuntungan ekonomi bersama. Joint venture juga bisa dilakukan dengan perusahaan yang berada di dalam dan di luar negeri. Yang keempat ada truce. Truce adalah adanya penggabungan perusahaan yang bergerak di bidang sejenis maupun tidak sejenis dan membentuk sebuah perusahaan yang sangat besar. Perusahaan yang melebur dengan truce ini akan kehilangan kekuatan untuk bertindak. Biasanya perusahaan yang terbentuk dengan truce ini berpotensi menjadi perusahaan monopoli dan bisa merugikan konsumen. Di Amerika sendiri, penggabungan perusahaan dengan cara truce ini sudah dilarang untuk mencegah adanya monopoli. Yang kelima ada holding company. Holding company adalah adanya perusahaan yang memiliki sebagian besar terhadap perusahaan lain. Secara garis besar, pemilik saham terbesar ini akan menjadi pengadilan perusahaan. Yang keenam ada concern. Concern adalah adanya kepemilikan sebagian besar saham dari perusahaan oleh perseorangan. Biasanya perusahaan asal concern ini akan mengganti namanya sesuai dengan nama orang yang melakukan concern. Pembahasan yang selanjutnya yaitu terdapat 2 poin. Yang pertama, alasan mengapa perusahaan melakukan penggabungan usaha, dan yang kedua, metode akuntansi yang digunakan dalam penggabungan usaha. Perusahaan melakukan penggabungan usaha pasti memiliki alasan yang jelas, karena melakukan penggabungan usaha bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karena itu, alasan perusahaan melakukan penggabungan usaha antara lainnya yaitu yang pertama, adanya manfaat biaya, yaitu biaya yang dikeluarkan lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan. Kedua, menanggung risiko yang lebih rendah. Dalam hal ini, produk dan pasar yang telah didirikan biasanya lebih kecil risikonya dibanding dengan mengembangkan produk dan pasarnya yang baru. Lalu, poin kedua adalah metode akuntansi yang dipakai dalam penggabungan usaha, di mana di dalamnya terdapat 2 metode. Pertama, metode penyatuan kepemilikan atau by pooling of interest method. Dalam metode ini diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Ada 4 prosedur akuntansi penggabungan usaha menggunakan metode pooling of interest. Yang pertama, semua aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang bergabung dinilai pada nilai buku saat diadakan penggabungan. Yang kedua, besarnya nilai investasi pada perusahaan yang bergabung sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung atau sebesar aktiva bersih perusahaan yang digabung. Ketiga, bila terjadi selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam bentuk kas ataupun aktiva lainnya dengan jumlah aktiva besi yang diperoleh, maka harus diadakan penyesuaian terhadap modal perusahaan yang akan digabung. Yang keempat, laporan keuangan gabungan adalah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung. Yang kedua adalah metode pembelian atau buy purchase method. Dalam metode ini diasumsikan bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitasnya memperoleh aktiva besi dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung.
Berdasarkan metode ini, perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dari kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Ada 3 prosedur akuntansi penggabungan usaha, metode proses, yaitu pertama, menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang akan digabung sebesar nilai wajarnya. Yang kedua, mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya atau biaya perolehan. Yang ketiga, membuat jurnal kepemilikan aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang digabung. Apabila terjadi selisih antara nilai investasi dengan aktiva bersih yang diterima perusahaan pengakuisisi, maka selisih tersebut dicatat ke dalam rekening goodwill pada kelompok aktiva. Saya akan menjelaskan tentang sifat penggabungan usaha, serta persoalan yang dihadapi dalam penggabungan usaha dan kontribusi relatif perusahaan yang bergabung. Sifat penggabungan usaha diantaranya adalah horizontal integration, vertical integration, dan conglomeration. Pengertian dari horizontal integration adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dalam lini usaha atau pasar yang sama. Pengertian lain dari horizontal integration adalah penggabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis dan menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Pada umumnya, dasar dilakukannya penggabungan usaha ini yaitu untuk mengatasi adanya persaingan pada perusahaan yang sejenis dan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan-perusahaan yang bersangkutan tersebut. Yang kedua yaitu vertical integration. Vertical integration adalah penggabungan 2 atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut, tahapan produksi atau distribusi yang sama. Misalnya seperti Merck & Co, salah satu produsen obat terbesar, mengakuisisi Medco Containment Service Inc., distributor obat-obatan dokter. Penggabungan usaha secara integrasi vertikal ini diharapkan dapat mengurangi biaya pengiriman obat-obatan ke pasar. Yang ketiga yaitu conglomeration. Conglomeration adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk atau jasa yang tidak saling berhubungan atau bermacam-macam. Alasan suatu perusahaan melakukan diversifikasi yaitu untuk mengurangi resiko yang ada pada lini usaha tertentu atau untuk mengimbangi perubahan penghasilan seperti kegunaan akuisisi pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya, persoalan yang dihadapi dalam penggabungan usaha. Masalah yang timbul di dalam proses penggabungan perusahaan dapat bersifat kompleks, tetapi juga dapat bersifat sederhana. Sebagai contoh, penentuan jumlah yang harus dibayar atau syarat-syarat pembayaran penggabungan perusahaan dalam hal pembayarannya berbentuk uang tunai relatif lebih sederhana jika dibandingkan dengan penggabungan usaha di mana pembayarannya berbentuk surat-surat berharga yang harga pasarnya pun tidak mudah ditentukan. Untuk itu, bantuan dari manajemen yang bersangkutan dan para ahli lain seperti akuntan, ahli hukum itu sangat dibutuhkan. Yang terakhir yaitu kontribusi relatif perusahaan yang bergabung. Jika perusahaan yang baru dibentuk dalam konsolidasi akan mengeluarkan modal saham sebagai alat pembayaran kepada perusahaan-perusahaan yang digabung, dapat dipakai 2 cara pendekatan di dalam menentukan banyaknya saham yang harus diserahkan kepada masing-masing perusahaan yang digabung. Yang pertama yaitu kontribusi relatif dari kekayaan bersih. Laporan keuangan dari masing-masing pihak harus disusun atas dasar harga pasarnya, di mana harga pasar yang disetujui oleh semua pihak. Tiap-tiap pos dari laporan keuangan harus diperiksa dan dianalisa secara khusus oleh akuntan yang independen, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Yang kedua yaitu kontribusi relatif dari laba yang diproyeksikan. Penentuan besarnya kontribusi relatif dari rata-rata keuntungan dalam perusahaan yang baru dibentuk memerlukan juga bantuan dari orang yang ahli di bidang ini. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu laporan laba rugi dari perusahaan yang digabung harus disusun juga berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim seperti halnya dalam neraca. Jika dijumpai prosedur penentuan laba rugi
yang menyimpang dari prinsip akuntansi, maka diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian. Langkah berikutnya, setelah laporan laba rugi disusun dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, ialah membuat proyeksi laba rugi dari masing-masing perusahaan yang digabung atas dasar pengalaman yang lampau serta pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk masa yang akan datang.